Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu semangat ya. Sudah siap untuk menyimak? Pada kesempatan ini kita akan membahas materi puisi. Apa itu puisi? Kalian pasti pernah mendengar ya istilah puisi. Atau mungkin dari kalian ada yang senang menulis puisi? Atau bahkan pernah membacakan puisi? Oke, kita bahas dulu mengenai pengertian dari puisi. Puisi, bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Mengapa kaya makna? Jelas, karena puisi terhubung lewat baris dan bait. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, puisi dapat mengungkapkan berbagai hal, bisa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan pada Sang Khalik. Berbeda dengan karya sastra lain seperti prosa yang terhubung lewat kalimat dan paragraf, sedangkan di drama bentuknya dilakonkan atau diperankan. Apa saja ya jenis puisi? Ternyata ada dua. Pertama, puisi lama. Cirinya penulisannya itu terikat. Contoh harus 4 baris atau sajaknya ABAB, sampiran baris pertama dan kedua, serta isi di baris ketiga dan keempat. Ciri selanjutnya, anonim atau tanpa ada penulis. Contohnya pantun, syair, gurindam, talibun, seloka, karmina, dan mantra. Orang dulu membacakan mantra Bim Salabim atau mantra penurun hujan itu sebenarnya puisi lama loh. Kedua, puisi baru atau puisi modern. Sangat berbeda dengan puisi lama. Penulisannya tidak terikat dan penulisannya sudah diketahui. Puisi modern ini muncul pada angkatan 45. Ada tokoh sastrawan yang memulai puisi baru ini. Dialah Chairil Anwar. Sampai saat ini, walaupun beliau sudah tiada, namanya tetap harum dan semua karyanya masih dikenal. Siapa di antara kalian yang mau meneruskan Chairil Anwar menjadi penyair? Selanjutnya, struktur puisi ada 2. Pertama, struktur fisik. Artinya, kita bisa melihat secara langsung. Misalnya, kulitnya warna apa, dia laki-laki atau perempuan. Sedangkan struktur batin, berarti kita agak sulit nih melihatnya secara langsung dengan mata. Tetapi, kita tetap bisa merasakannya. Contoh, kita melihat ada yang merenung dan sedih. Berarti kita bisa tahu bahwa dia sedang patah hati mungkin. Struktur fisik puisi ada 5. Pertama adalah tipografi atau bentuk puisi, tata letak, pengaturan baris, pemakaian huruf kapital yang tidak selalu di awal baris. Penulisan puisi ada yang rata kanan atau rata kiri. Ada juga loh puisi yang bentuknya zigzag, yang bentuknya kursi juga ada, atau bahkan hati barangkali. Kedua, diksi atau pilihan kata. Pilihan kata oleh penyair untuk mengekspresikan perasaannya. D-I-K-S-I ya, bukan dipsi temannya Tinky Winky, Lala, atau Po Teletubbies. Pilihan kata yang ditulis penyair sangat menentukan keindahan karena puisi itu sendiri kan padat makna ya. Jadi benar-benar dipilih kata-katanya. Contoh melihat. Kata lainnya bisa memandang, melotot. Ketiga, citraan atau rangkaian kata yang mampu mengunggah indera. Indera ini terbagi atas, pertama, citraan visual atau indera penglihatan. Kita bisa melihat pohon tinggi.
2. Citra auditif atau pendengaran, misalnya gemercik air, kicau burung. 3. Citraan kinestetik atau gerak, itu berupa tindakan fisik, contohnya berlari, memandang. 4. Citra peraba, seolah kita merasakan sesuatu, memegang spons atau memegang wajah yang banyak jerawat. 5. Citraan penciuman, seolah mencium sesuatu, bau busuk, harum, semerbak wangi. 6. Pengecapan, yaitu lidah, contohnya bisa merasakan asam, manis, pahit. Kemudian ada majas atau gaya bahasa, bisa personifikasi, metafora, metonimia, dan lain-lain. Majas ini memperkaya gaya bahasa penyair dan jumlahnya sangat banyak. Nanti ya akan dijelaskan tentang jenis majas di video selanjutnya. Terakhir, ada rima atau pengulangan bunyi. Perulangan bunyi yang sama dalam puisi. Misalnya akhirannya itu an atau seperti di pantun ab atau sajak a. Rima tidak selalu ada di akhir baris, tapi dalam satu baris ada bunyi yang sama, tidak masalah. Perhatikan contoh puisi ini. Unik bukan? Ini puisi karya Sutarji yang berjudul Tragedi Winka dan Sinka. Tipografinya seperti ular. Jangan ular. Seperti naga di susu beruang. Pastinya, tipografi ini punya makna. Winka yang merupakan kebalikan dari kawin, sementara Sihka kebalikan dari kasih. Selain struktur fisik, puisi juga mempunyai struktur batin. Artinya, struktur yang tidak langsung dapat kita ketahui maksudnya, namun dapat dianalisis. Struktur batin ini meliputi 1. Tema, merupakan gagasan pokok atau desakan yang dikemukakan penyair sehingga menjadi landasan utama penyampaian puisinya. 2. Rasa, sikap penyair atau ekspresi kata dalam sebuah puisi seperti sedih, mengharu biru. 3. Nada, berhubungan dengan suasana atau psikologis setelah membaca sebuah puisi terhadap pembacanya. Misal, puisi yang bernada duka menimbulkan efek iba hati kepada pembacanya. Nada khusyuk menimbulkan efek khusyuk. 4. Amanat, pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca secara tersirat. Berikut hasil karya puisi salah satu sastrawan juga, yaitu Sapardi Djoko Damono. Bahkan, puisi ini pernah Bu Putri ikutkan lomba musikalisasi puisi dan menjadi juara 2 nasional loh. Wah, ternyata lewat karya sastra kita bisa berprestasi ya. Silakan kalian cek karyanya ya di Instagram Bu Putri, itu linknya. Jadi, mulai dari sekarang, kalian pun bisa memikirkan hal sederhana yang nantinya bisa diubah menjadi sebuah puisi. Demikian materi kali ini. Terima kasih ya anak-anak. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.